Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Serangan Iran menghantam salah satu pusat industri krusial milik Arab Saudi di Al Jubail. Ya, serangan ini dilancarkan pada tengah malam tadi dan menyebabkan api dengan cepat membesar. Pabrik-pabrik yang berada di sekitarnya pun habis terbakar. Al Jubail adalah wilayah pusat fasilitas petrokimia dan energi Arab Saudi. Al Jubail menjadi salah satu pusat industri terpenting di Timur Tengah. Serangan ke jantung ekonomi Arab Saudi terjadi di saat tensi antara Iran dan Amerika Serikat mencapai level tertinggi. Sementara itu jantung kota Tel Aviv di rudal Iran. Hal ini mengakibatkan kebakaran di sejumlah lokasi. Beginilah pemirsa, gambaran saat terjadi ledakan di mana sejumlah kendaraan yang terparkir hancur dan terbakar. Rudal Iran menghantam Tel Aviv pada Senin pagi. Sedikitnya 20 titik dilaporkan terdampak akibat rentetan serangan rudal dan drone milik Iran. Serangan mengakibatkan kerusakan bangunan permukiman, sedikitnya 5 orang terluka. Serangan masif Iran menyebabkan kerusakan luas pada sistem pembuangan air limbah di wilayah Zionis Israel. Salah satunya di Tel Aviv, di mana serangan rudal Iran memicu banjir di jalanan ibu kota Israel tersebut. Banjir merendam jalan-jalan di Tel Aviv usai Iran melakukan serangan masif di wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan petugas tanggap darurat berkumpul di dekat bangunan tempat tinggal yang rusak dengan puing-puing berserakan di jalanan. Dalam serangan yang dilakukan terakhir, sedikitnya 5 orang terluka dalam serangan yang dilancarkan Garda Revolusi Iran pada Senin waktu setempat. היה איזה רעש גדול מלמעלה מעל הראש שלנו, פתאום בא איזה חתיכת ברזל נכנס בתוך הרחוב, ראיתי מול העיניים שלי עבר, וישר נכנס בתוך המים שם בבניין. אלוהים הציל אותנו. צריך להיכנס לממ"ד, לא לעשות את הזכויות האלה, עשיתי תשבות ואסור לעשות. אנשים להיכנס לממ"ד. אל תגידו שלי לא יקרה, חס וחלילה. תודה לאל שאני... Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan telah melancarkan gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel yang tidak berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Ya, sudah lebih dari 5 pekan konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran, belum juga ada tanda akan dibukanya Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas 20% kebutuhan minyak dunia. Parlemen Iran tengah mempertimbangkan kebijakan untuk menetapkan biaya bagi tiap kapal tanker jika melewati Selat Hormuz. Biaya $1 Amerika Serikat per barrel jika 1 unit kapal tanker mengangkut 2 juta barrel minyak, ini artinya harus membayar sebesar 33 miliar rupiah tiap kapal sekali melintas. Ya, namun Iran tidak mau menerima mata uang dolar Amerika. Iran meminta pembayaran menggunakan mata uang Cina atau yuan, atau menggunakan aset digital stablecoin. Meski kapal menyanggupi pembayaran, namun ternyata tidak serta-merta bisa melintas langsung. Kapal tanker harus mengikuti prosedur yang ditetapkan Garda Revolusi Iran. Tidak hanya berdampak pada krisis energi, konflik Timur Tengah juga berdampak pada naiknya harga plastik. Bahan baku plastik, nafta yang digunakan untuk berbagai industri didatangkan dari Timur Tengah. Aini pedagang minuman es di Cirebon, Jawa Barat ini mengeluh melonjaknya harga plastik kemasan beberapa waktu belakangan. Plastik menjadi kebutuhan utama untuk sedotan serta kemasan minuman es yang dijualnya. Jika ia menaikkan harga jual es, pembeli pasti mengeluh. Sementara jika tak dinaikkan, ia hanya mendapat untung tipis.
Alih-alih saling mengerti, pembeli justru komplain saat harga minuman es naik Rp1.000. Iya, nggak komplain, malah katanya, "Nggak, Bu aja, ini kan naik semua, sedotan naik, plastik naik." Ya enggak lah, kalau segitu ya nggak apa-apa, kalau nggak ya nggak mau aja. Ya udahlah, terpaksa ibu sih. Ya kalau kita sebagai pembeli kan awalnya beli 5.000, tadi juga beli 5.000, sekarang masih tetap 5.000, jadi tahunya segitu harganya, Mas. Jadi nggak mau tahu ya harga bahan baku. Iya, karena konsumen kan tahunya segitu harganya, jadi tetap beli 5.000 tadi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang di Timur Tengah. Indonesia masih bergantung bahan baku impor plastik, khususnya nafta dari Timur Tengah. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu, Pak, ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. 70% nafta yang digunakan di seluruh dunia berasal dari Timur Tengah. Nafta tidak hanya digunakan untuk bahan baku plastik, namun juga produk rumah tangga, mainan, suku cadang otomotif, sarung tangan karet hingga ban. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hingga hari ini pemirsa, kebutuhan bahan baku plastik belum menunjukkan penurunan. Seperti terlihat di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Berikut laporan rekan Ismalia Medasari dan juru kamera Muhammad Zulkarnain. Semenjak memanasnya konflik di Timur Tengah, banyak negara-negara yang terkena imbasnya. Banyak dari mungkin harga minyak ini juga naik, dan khususnya di Indonesia, harga plastik ini mulai mencuri perhatian. Kenapa mencuri perhatian? Karena memang harga plastik sendiri di Indonesia ini sudah mulai naik. Dan bisa kami rincikan untuk harga plastik yang ini biasa digunakan sehari-hari, yang biasanya hanya dijual seharga 15.000, kini bisa dijual dengan harga 22.000. Memang kenaikan ini tidak langsung, namun secara bertahap dan sudah terjadi sejak akhir Februari lalu. Dan jika dilihat dari kenaikan harga plastik ini plastik sudah mulai naik sebanyak 50%. Dan tentunya karena memang kita sehari-hari banyak menggunakan plastik, baik itu dari pedagang maupun juga pembeli masyarakat, tentunya harga plastik yang melonjak atau melambung tinggi ini sangat berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari, karena biasanya memang penjual atau pedagang yang menggunakan plastik ini juga harus memutar otak bagaimana caranya agar dagangannya tidak naik drastis seperti itu. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa bahan pembuatan plastik merupakan nafta yang memang kita dapat 70% dari Timur Tengah, ini juga sangat berpengaruh untuk kenaikan harga plastik. Dari Jakarta, Ismalia Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.